Manusia tidak akan benar-benar saling mengerti sebelum mereka merasakan penderitaan yang sama. Itulah sebabnya kritik sering datang dari mereka yang tidak pernah berjalan sejauh kamu. Pemikirannya dangkal, mudah menilai, sulit memberi solusi. Mereka melihat dari jauh, tanpa memahami beban yang kamu pikul. Sementara mereka yang sudah berada jauh di atas, jarang berisik. Mereka tahu rasanya jatuh, tahu mahalnya proses. Biasanya mereka hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kamu sudah melakukannya dengan baik. Jangan dengarkan suara yang ingin menjatuhkanmu, atau kamu akan hancur sebelum sampai." Karena orang yang benar-benar paham perjuangan tidak sibuk meruntuhkan. Mereka memilih menjaga. Tidak ada yang peduli dengan tumbuhnya pohon, tapi saat ia berbuah, semua orang berebut ingin mengambil hasilnya. Itu juga yang terjadi dalam hidup. Saat kamu masih merintis, berjuang sendirian, terluka, dan tumbuh dalam diam, semua orang acuh. Tapi ketika hasilnya muncul, ketika kamu mulai bersinar, tiba-tiba semua mendekat. Jangan marah, jangan kecewa, karena justru di fase sepi itulah mentalmu ditempa, kualitasmu dibangun. Teruslah tumbuh meski tak ada yang melihat, karena pada akhirnya dunia hanya akan mengingat mereka yang berani berbuah, meski awalnya dianggap bukan siapa-siapa. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada pria yang sedang membangun kembali dirinya, bukan karena dia kuat, bukan karena dia kejam, tapi karena dia tidak lagi bereaksi seperti dulu. Pria seperti ini sudah pernah hancur. Dia tahu rasanya gagal, ditinggalkan, diremehkan, dan sejak itu emosinya tidak lagi mudah ditarik orang lain. Dulu dia terpancing, sekarang dia diam. Dulu dia butuh pengakuan, sekarang dia cukup dengan progres. Dan justru di titik ini, dia jadi sulit dikendalikan. Yang membuatnya berbahaya, bukan ambisinya, tapi kemampuannya menunda emosi demi tujuan. Dia tidak membuktikan diri ke dunia, dia sibuk membangun fondasi. Dan tidak semua hal perlu dibagikan ke publik. Beberapa cukup kamu pelajari diam-diam. Aku sangat suka diremehkan, bukan karena aku lemah, tapi karena saat itu terjadi, darahku mendidih, bukan karena marah, tapi karena ada nyala yang hidup di dalam kepala. Semakin aku diremehkan, semakin fokus aku dibentuk. Bukan balas dendam yang kutuju, tapi pembuktian sunyi yang tak butuh sorak-sorai. Biarkan mereka bicara. Aku sedang berjalan dalam senyap menuju tempat yang tak bisa mereka jamah. Aku tidak pernah menyesal memperlakukan orang lain sebaik mungkin. Karena kebaikan tidak pernah salah alamat. Ia hanya tidak selalu dihargai. Pelajarannya sederhana. Tidak semua orang paham cara menghormati. Tidak semua orang tahu cara berterima kasih. Dan itu bukan kesalahanmu. Itu batas kedewasaan mereka. Kamu tetap boleh baik, tanpa harus bodoh, tanpa harus bertahan di tempat yang tidak menghargaimu. Tetaplah berkelas, tapi belajar memilih kepada siapa kebaikanmu diberikan. Karena kebaikan itu bernilai, dan tidak semua orang layak menerimanya.